dengan NIM 19220090. Di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 sebagai tugas akhir oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup manajemen SDM atau MSDM dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. MSDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai terciptanya efisiensi. B. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Yang keempat, fungsi pengendalian atau controlling. Lanjut materi yang kedua tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai alat utama perusahaan. B. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan dari perencanaan SDM ini untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dengan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kuantitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. C. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan sebagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. D. Pentingnya perencanaan SDM. Perencanaan ini memiliki dimensi-dimensi yang luas, tetapi hal yang terpenting berada pada tingkat utama, yaitu tingkat perorangan, yang kedua tingkat organisasi, dan yang ketiga tingkat nasional. Lanjut materi yang ketiga tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian dari analisis pekerjaan merupakan tanggung jawab manajer khususnya untuk menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi yang modern. Analisis pekerjaan ini memungkinkan setiap individu di dalam perusahaan bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat, dan merasakan nilai keadilan. Sedangkan analisis tenaga kerja adalah evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. B. Kegunaan analisis pekerjaan. Manfaat atau kegunaan analisis pekerjaan adalah supaya dapat terciptanya SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Namun, penggunaan teknologi yang canggih justru menuntut perusahaan memiliki tenaga kerja yang handal atau sumber daya manusia yang berkompeten untuk menggunakan teknologi tersebut. C. Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan utama melakukan dari analisis pekerjaan adalah untuk menggunakan informasi khusus ini untuk menciptakan kesesuaian yang tepat antara pekerjaan dan karyawan, untuk menilai kinerja seorang karyawan, untuk menentukan nilai tugas tertentu, dan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan suatu perusahaan. D. Proses analisis pekerjaan. Yang pertama, identifikasi analisis pekerjaan tujuan. Yang kedua, siapa yang akan melakukan pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana melakukan proses. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, pelatihan analisis pekerjaan. Yang keenam, persiapan proses analisis pekerjaan. Yang ketujuh, pengumpulan data. 8. Dokumentasi, verifikasi, dan peninjauan. Dan yang kesembilan, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Materi yang keempat, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. B. Tujuan
penarikan tenaga kerja. Yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran yang mereka terima. Yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. C. Metode penarikan. Metode penarikan ada dua, metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik yang adil itu sulit. Yang B. Metode terbuka. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran yang masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualitas lebih besar. Yang kelima, seleksi tenaga kerja. A. Pengertian seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja itu merupakan proses memilih dari para pelamar melalui tahapan-tahapan tes hingga diperoleh seorang pelamar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang telah dinyatakan diterima. Tujuan dari seleksi ini menjamin perusahaan memilih karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam pekerjaan, dan penempatan pelamar sesuai minat. C. Langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama, terima surat lamaran. Yang kedua, ujian. 3. Wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. Dan yang ketujuh, keputusan atasan. D. Cara mengadakan seleksi. Yang pertama, dengan cara seleksi ilmiah adalah suatu seleksi berdasarkan pada data yang diperoleh dari spesifikasi pekerjaan sehingga dengan demikian persyaratan-persyaratan yang ditentukan harus dapat dipenuhi oleh calon karyawan agar benar-benar sesuai dengan keinginan organisasi. Yang B. Seleksi non-ilmiah adalah cara kedua pada umumnya digunakan di negara-negara berkembang seperti di negara kita sendiri. Yang keenam, tentang penempatan dan program orientasi. A. Pengertian penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian suatu jabatan maupun penugasan kembali pegawai atau karyawan pada tugas maupun jabatan baru atau berbeda. Program orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru ke pekerjaan, rekan kerja, tanggung jawab, dan tempat kerja mereka. Orientasi dapat dilakukan sebelum memulai pekerjaan atau pada awal masa kerjamu. B. Tujuan penempatan. Tujuan diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, kemampuan. Ketiga, kecakapan. Dan keempat, keahlian. Dari yang ketujuh, tentang pemutusan hubungan kerja. A. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau disingkat dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini didapat terjadi karena pengunduran diri, pemberian hentian oleh perusahaan atau habis kontrak. B. Jenis-jenis PHK. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. Ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Materi yang ke-8 tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengertian pengembangan tenaga kerja atau pengembangan SDM adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Tujuan dari pengembangan tenaga kerja yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas, dan ketiga mengurangi waktu belajar, dan keempat meningkatkan retensi karyawan, dan yang kelima transfer keahlian dan kaderisasi. Pengertian dari kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik atau non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atau jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lanjut materi yang ke-9, perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktif. Metode perencanaan karir. Perencanaan karir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pendidikan karir, yang kedua penyediaan informasi, dan yang ketiga bimbingan karir. Lanjut materi yang ke-10 tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dorongan yang timbulkan dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan untuk bekerja. Karyawan yang memiliki motivasi cenderung lebih produktif daripada karyawan yang tidak termotivasi. Oleh sebab itu, pimpinan atau manajer organisasi sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada para karyawannya agar mereka memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Apabila manajer tidak dapat memotivasi anggotanya, maka tujuan organisasi kemungkinan besar tidak akan tercapai. Materi yang ke-11 tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Lanjut materi yang ke-12 tentang budaya perubahan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Fungsi-fungsi budaya organisasi yang pertama, perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Yang kedua, alat perorganisasian anggota. Ketiga, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4, mekanisme kontrol perilaku. Dan yang kelima, mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 6, penentuan arah organisasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pengertian perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Materi yang 13 tentang audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksa kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan dalam arti mengevaluasi kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Tujuan audit MSDM yang pertama itu menilai efektivitas SDM, yang kedua mengenal aspek-aspek yang dapat diperbaiki, dan yang ketiga mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam dan menunjukkan kemungkinan perbaikan serta menunjukkan rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Lanjut materi yang terakhir, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan SDM adalah yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan absensi karyawan, dan yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, dan yang keempat memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan kesehatan karyawan, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.